warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Bunga Melita. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer dibuat interkoneksi sejumlah komputer autonomous, otonom, atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem distribusi tidak menyadari terdapat banyak proses dalam sistemnya. Berikut adalah contoh penggambarannya. Sebelah kiri adalah sistem terpusat dan sebelah kanan adalah sistem terdistribusi. Jadi, jika salah satu server dari sistem terdistribusi mati akan dialihkan ke server-server yang lain. Bagian yang kedua yaitu tentang pembagian jaringan. Yang pertama yaitu berdasarkan cakupan, yang kedua berdasarkan aksesnya, yang ketiga berdasarkan cara membangunnya, yang keempat topologi, yang kelima pembagian kabel, dan yang terakhir berdasarkan siarannya. Yang pertama yaitu berdasarkan cakupannya. Di sini terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu Personal Area Network atau PAN. Contohnya Bluetooth, printer, mouse, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, namanya lab komputer. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dalam satu wilayah atau kota. Jadi masih dalam satu negara yang menghubungkan antar kota. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN, yaitu jaringan antar dunia atau antar negara. Selanjutnya yaitu berdasarkan aksesnya. Di sini terdapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu intranet dan internet. Intranet bisa diakses untuk kalangan internet, sedangkan yang internet bisa diakses oleh publik. Berikut adalah gambaran dari intranet dan internet. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara membangunnya, ada ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah jaringan yang terdiri dari 2 atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Infrastruktur, konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless dan sebagainya. Berikut contoh penggambaran dari ad hoc dan infrastruktur. Berikutnya yaitu topologi. Yang pertama ada topologi bus. Keuntungannya yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah, dan topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan topologi bus yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan juga topologi ini sangat jatuh dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu topologi ring. Keuntungannya yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Selanjutnya yaitu bersifat fleksibel dan tingkat keamanannya bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel dan biaya yang dikeluarkan sedikit dan cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya yaitu star topologi. Keuntungan yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dimulai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data.
Selanjutnya yaitu extended star topology, mirip dengan topologi star cuma lebih banyak. Selanjutnya yaitu hierarchical topology atau topologi tree. Keuntungannya yaitu dalam implementasinya lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkat masing-masing. Dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai penguat sinyal yang dimiliki boot. Kurangannya yaitu jika ada node yang rusak, maka node yang berada di level di bawahnya akan terganggu. Harus memikirkan secara matang dalam mendesainnya, karena membutuhkan banyak kabel untuk menerapkannya. Dan juga sering terjadi collision atau tabrakan data. Yang terakhir yaitu topologi mesh. Keuntungannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Banyak bandwidth yang cukup besar, cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun kekurangannya yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena akan membutuhkan banyak kabel. Pembagian selanjutnya yaitu pembagian kabel. Di sini terdapat dua jenis yaitu wired network dan wireless network. Wired menggunakan kabel dan wireless tidak menggunakan kabel seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan siarannya. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast yaitu dari satu ke satu, dan multicast dari satu ke grup, dan broadcast dari satu ke semuanya. Itu adalah perbedaannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.